Oke, selamat sore. Kemarin kita sudah membahas mengenai masalah filter ya. Jadi kita sedikit review lagi. Yang kita bahas itu adalah filter respon impuls HN ini, yang mana masukannya itu adalah sinyal diskrit XN dan outputnya itu adalah sinyal output diskrit YN. Kemarin kita sudah membahas persamaan difference yang dibuat seperti ini, XN plus XN min 1 ini memiliki bentuk respon impuls seperti ini. Kemudian memiliki bentuk H Z seperti ini, dan memiliki bentuk H omega atau HE pangkat J omega 1 ditambah E pangkat min J omega. Dan kita sudah saya jelaskan bahwa ini bentuk di atas itu adalah bentuk filter LPF. Nah, pada kasus lain, kemarin saya sudah memberikan tugas kalau misalnya inputnya sama XN, outputnya juga sama YN, namun ketika misalnya dia dikurangi, YN sama dengan XN minus XN min 1, maka otomatis HN-nya pun akan menjadi do N dikurangi do N min 1, kemudian HZ itu akan menjadi 1 dikurangi Z pangkat min 1, sehingga H omeganya juga sama, hanya berubah tanda saja, 1 dikurangi E pangkat min J omega. Dan ini kalau kita plot, itu akan kita lihat bentuk HPF. Nah, high pass filter. Nah, kalau kita kalau kita plot di mana sumbu Y-nya adalah respon magnitudenya atau H omega absolut, kemudian sumbu X-nya adalah omega dengan maksimalnya adalah Pi, maka untuk LPF kita akan lihat hasilnya itu seperti ini. Sementara untuk HPF hasilnya kalau kita bikin grafik yang sama, maka dia bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini sendiri maksimal nilainya adalah 2, dan di sini juga sama 2. Nah, jadi kita bisa melihat seperti ini, LPF, HPF. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat suatu sistem yang menggabungkan filter-filter, Nah, sebagai contoh misalnya saya ingin membuat diagram bloknya seperti ini. Nah, ini adalah H1N, ini adalah H1N, kemudian yang di bawahnya itu adalah H2N. Nah, kalau ini kita lakukan penggabungan dua sistem ini, kemudian kita jumlahkan output dari kedua sistem ini, di sini adalah XN, kemudian di sini adalah Y1N, dan di sini adalah Y2N. Maka bagaimanakah dengan hasil keluaran di YN di sini? Nah, ini akan jadi menarik. Kenapa jadi menarik? Nah, karena ada dua filter di sini. Yang satu filter LPF, yang satu filter HPF. Nah, kalau misalnya kita asumsikan bahwa hubungan antara Y1N dan XN itu adalah LPF atau XN plus XN-1, kemudian hubungan antara Y2N dan XN
itu adalah xn dikurangi xn min 1. Maka kita bisa menghitung yn. Apa yang terjadi dengan yn? Yn adalah penjumlahan antara y1n dan y2n. Nah, maka kita dapatkan yn itu sama dengan y1n ditambah y2n. Nah, di sini kita bisa memasukkan rumus ini ke dalamnya. Kita bisa melihat ini xn ditambah xn min 1 ditambah xn dikurangi xn min 1. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kita bisa melihat ini dan ini sama, maka ya ini harus dicoret. Maka kita coret. Nah, sehingga hasil akhirnya kita bisa melihat bahwa hasil akhirnya itu adalah 2x. Jadi yn itu sama dengan 2 kali input xn. Kalau h1n dan h2n-nya ini h1n-nya LPF dan h2n-nya HPF, sehingga akan menghasilkan yn 2 kali xn. Nah, jadi akan lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Nah, karena kita bisa melakukan operasi operasi di sini penjumlahan dari hasil output dari kedua filter. Nah, ini secara teoritis. Namun kalau kita lihat secara grafik kita akan coba lihat di sini. Secara grafik untuk LPF tadi kita sudah punya persamaan H omega itu sama dengan 1 ditambah E pangkat min J omega. Gitu ya. Kemudian untuk HPF tadi kita punya persamaan H omega itu sama dengan 1 dikurangi E pangkat min J omega. Kalau misalnya kita membuat tabel ya. Di sini omega. Kemudian di sebelah sininya adalah H omega. Maka kalau omeganya 0, maka E pangkat 0 adalah 1, jadi di sini 2. Kalau omeganya pi, E pangkat min JP itu berarti cos minus pi. Cos minus pi itu sama dengan cos pi, itu berarti min 1. Min 1 tambah 1, 0. Maka di sini 0. Kalau kita masukkan pi per 2, E pangkat minus JP. Minus E pangkat minus JP itu berarti adalah cos pi per 2 ya. E pangkat minus JP per 2 itu cos minus pi per 2 atau cos pi per 2 dikurangi J sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1. Min 1 diabsolutkan jadi 1. Nah, maka di sini hasilnya adalah 1. Berapa lagi? Nah, kita coba nilai yang lain pi per 4. Pada saat pi per 4 kita bisa lihat hasilnya pi per 4 itu cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2, saya tuliskan di sini. Cos pi per 4 dikurangi J sin pi per 4. Ini sama saja hasilnya dengan setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2J. Nah, kalau ini dilanjutkan, maka kalau ini diabsolutkan, maka ini akan menjadi sama dengan setengah akar 2 dikuadratkan itu kan berarti 1/4 dikali 2 setengah ya. Setengah ditambah setengah. 1/4. Nah, sehingga akar 1/4 adalah setengah. Maka di sini hasilnya adalah setengah. Demikian juga dengan di
3pi/4. Nah, kita coba di 3pi/4. 3pi/4 atau 135 derajat ya. Ini dari mana setengah, mungkin ada yang bertanya. Nah, saya lakukan gini saja. Jadi absolut dari A plus JB itu adalah A kuadrat plus B kuadrat diakarkan. A kuadratnya kan di sini setengah akar 2 kuadrat, berarti kan 1/4 2 setengah ya. Nah, di sininya setengah ditambah ini 1/4 dikalikan 2 juga adalah setengah. Nah, berarti ini salah ya, saya bukan setengah di sini tapi setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Jadi kalau pi/4 hasilnya di sini setengah akar 2. Sebentar. Oke, saya lupa ya. Setengah tambah setengah kan 1, akar 1 kan 1 ya. Nah, yang ini salah. Saya coba hapus. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1 ya. Nah, jadi di sini berarti ini pun harus dihapus. Hasil akhirnya adalah 1. Jadi pada saat pi/4 itu nilainya 1. Cos pi/4 setengah akar 2, sin pi/4 juga setengah akar 2. Nah, pada saat pi/2 mungkin kita harus mengulangi kembali. Pada saat pi/2 berarti cos pi/2 dikurangi J sin pi/2. Berarti ini akan sama dengan 0 kurangi J. Dan J ini absolutnya, kalau ini diabsolutkan, ini akan sama dengan 1. Sama ya dengan kondisinya dengan pi/4. Nah, sekarang bagaimana kalau 3pi/4? Kalau 3pi/4, maka kita bisa lihat di sini cos 3pi/4. Jadi kurangi J sin 3pi/4. Cos 3pi/4 itu sebenarnya minus cos pi/4. Jadi minus setengah akar 2. Minus setengah akar 2. Sementara yang ini sin 3/4 juga plus. Jadi ini juga ada setengah akar 2. J. Dan ini adalah sama dengan 1 juga. Jadi pada saat di 3pi/4 ini juga nilainya adalah 1. Nah, mungkin ada yang tidak percaya, ini kok bisa 1 nilainya di sini. Maka kita coba buktikan dengan MATLAB ya. Kita coba bikin M file yang baru. Pertama-tama kita coba aktifkan dulu direktori yang akan kita tempat menyimpan program dari kita aktifkan dulu. Klik tadi ini, terus nanti muncul ini. Silakan dipilih. Maka saya akan memilih di sini sysmul, kemudian program. Ini kita bikin file baru ya, kemudian function, kita bikin audio, enter, kemudian kita save, Ctrl S. Langsung di sini otomatis dia akan disimpan di direktori ini, dan kita save saja langsung. Nah, kemudian kita buat persamaan H sama dengan 1 ditambah E pangkat min J dikalikan omega. Nah, omeganya sendiri kita definisikan dari 0 sampai pi. Clean space 0 sampai pi. Dan jumlah titiknya n. N-nya kita definisikan 10.000 misalnya. 10.000. Kemudian kita ingin mengeplot grafik H omega ini. Maka langsung saja plot U omega, kemudian di sini absolut dari H.